yang bisa kita tahu tentang Hack 2022 gitu ya, Re? Ya, betul. Iya. Jadi kamu jadi panitia, panitia utama. Iya. Jadi sudah sibuk nih mempersiapkan banyak hal. Ya, dari sejak awal Oktober kami sudah mulai repot, bahkan sebelum Oktober. Iya, betul. Bahkan sebelum Oktober sudah mempersiapkan semuanya ini untuk Unhack ini secara khusus. Nah, karena itu jangan sia-siakan teman-teman. Teman-teman harus tahu apa itu, karena teman-teman akan mendapat banyak berkat untuk ikut serta dalam acara Unhack 2022 ini. Nah, tapi sebelum itu kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Ini waktunya sangat cepat sekali nih di unboxing ini, karena cuma 30 menit ya. Karena itu kita akan cepat-cepat saja untuk memulai, dan kita akan memulai dengan doa kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini di tengah hujan di kota Solo, kami boleh ada bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia ini untuk melihat satu program yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Baka Sabda. Karena itu Bapak, kami berdoa biarlah teman-teman yang sedang on the way, yang sedang dalam perjalanan untuk hadir pada acara ini, kiranya mereka pun boleh saat ini menyiapkan semua pikiran dan hati untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui sabda. Terima kasih Bapak untuk segala perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan selama satu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke, kita akan cepat saja ya, Re. Soalnya waktunya sangat mepet sekali. Oke, ini teman-teman yang di rumah pasti pengen tahu nih, khususnya yang bukan dari Sabda. Betul. Apa itu Unhack 2022? Oke, Unhack itu adalah acara yang dibuat oleh, atau program yang dibuat oleh Sabda sendiri. Itu berdasarkan pada hackathon ala Sabda seperti itu, Ibu. Iya. Dengan mengusung tema gotong royong suku Bible Science. Itu untuk merayakan Sabda ulang tahun Sabda yang ke-28 dengan temanya adalah Celebrating God's Technology. Oleh sebab itu Sabda menghadirkan Unhack ini. Ya, teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di rumah ada yang pernah ikut hackathon nggak? Mungkin karena tadi Ray menyebut tentang hackathon ala Sabda lagi, ya gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu apa itu hackathon. Ray sendiri pernah ikut hackathon nggak? Kalau saya secara pribadi sih belum sih, Bu. Belum ikut ya? Tapi udah dengar-dengar sudah dengar ceritanya. Nah, saya sendiri sudah pernah ikut hackathon beberapa kali dan asik memang, seru, tapi juga capek gitu ya. Nah, hackathon ini biasanya diadakan untuk satu event yang berhubungan dengan IT. Biasanya tuh para programmer, para orang-orang yang pokoknya yang senang lah dalam dunia IT atau juga dalam dunia media itu berkumpul, lalu mereka ikut acara hackathon dan peserta membawa project untuk ke hackathon untuk dipresentasikan, dan teman-teman yang hadir mereka boleh join dan boleh membantu project-project itu gitu ya. Nah, salah satu yang cukup menarik adalah persaingan di dalam hackathon ini, karena ada banyak project. Nanti masing-masing project akan dipresentasikan dan juri akan menilai project mana yang terbaik, dan biasanya ada prize. Nah, hackathon ini melelahkan karena apa? Karena dilaksanakan selama 48 jam atau 72 jam non-stop. Wow. Bahkan banyak yang nggak tidur gitu ya. Mereka terus mengerjakan itu karena project yang dikerjakan tuh dari awal, dari nol, harus selesai pada akhir hackathon. Sehingga banyak dari mereka harus sepanjang malam melanjutkan. Nah, tapi biasa ya, orang programmer juga nggak pernah tidur katanya. Jadi mereka mengerjakan itu gitu ya. Nah, dari cerita hackathon aku nih, apa bedanya dengan Unhack? Karena kalau hack banyak yang tahu, tapi kalau Unhack banyak yang nggak tahu nih. Nah, kalau Unhack sendiri itu seperti kebalikannya seperti itu, Bu. Dari hackathon sendiri, seperti yang Ibu singgung tadi, bahwa kalau hack itu lebih kompetitif atau persaingan. Nah, Unhack sendiri lebih menekankan kolaborasi atau kerjasama. Dan Ibu singgung juga waktunya. Hack itu lebih ke 42 jam atau 24 jam atau bahkan sampai 72 jam, bahkan sampai nggak tidur. Nah, kalau hackathon ala Sabda, Unhack ini dilaksanakan selama 1 minggu
tapi juga punya waktu istirahatnya. Iya. Tetap bisa tidur. Bisa tidur dan bisa kerja. Nah, betul. Nah, dan Iya. yang Ibu singgung tadi, Hack membawa proyek sendiri-sendiri atau proyek-proyek yang mereka bawa, peserta yang mendaftar membawa proyek. Nah, sedangkan Unhack, peserta yang mendaftar diberikan proyek. Ya, Jadi penyelenggara. mengerjakan satu proyek bersama-sama. Ya, jadi penyelenggara menyediakan proyek besar untuk dikerjakan bareng-bareng, Iya, untuk betul. kolaborasi. Betul. Tidak ada persaingan. Tidak ada. Wah, sip ya. Itu spirit Kristen gitu ya, nggak bersaing tapi bersama-sama berkolaborasi. Nah, Re, aku mau pengen tanya lagi Ya. nih. Apakah Sabda ini baru pertama kali ini mengadakan Unhack atau sudah pernah? Oke, kalau Unhack-nya sendiri sudah pernah dilaksanakan, bahkan di 2020 karena saat itu pandemi, Bu. Sabda menyelenggarakan Hack terlebih dahulu sebelum Unhack di tahun 2020 dengan tema Code for God, seperti yang bisa dilihat. Code for God itu 2020. Betul. Nah, Ya, di tahun saya 2000. ikut. Oh iya, mantap. Dan di tahun 2021 barulah muncul Unhack. Unhack 2021 dan tetap secara online karena masih pandemi saat itu. Dan Sabda mengusung tema kolaborasi wellness. Kolaborasi menjawab tantangan Christian spiritual wellness. Dan di sini Ibu, kami tim Sabda dan beserta rekan-rekan atau peserta itu berhasil menghasilkan dua prototipe situs well1.sabda.org dan well2.sabda.org, dan ini yang dihasilkan. Seperti ini tampilannya, dan juga saat itu tahun lalu peserta yang hadir cukup banyak, Bu, 70-an lebih. Seperti itu. Nah, ini beberapa peserta yang bergabung saat itu. Ada Pak Jonathan Edward, Pak Joyce, ada Pak Jeffrey, ada Pak Honggo, ada juga beberapa rekan-rekan yang lainnya, Pak Budi, Pak Gabe, seperti itu, Pak Kak Feby, dan masih banyak lagi, 70 orang. Kurang lebih. Dilakukan online ya? Iya, dilakukan online karena masih pandemi saat itu, Bu. Iya. Nah, lalu tahun ini? Nah, tahun ini ngapain nih? Ya, tahun ini kita bisa lihat di monitor kembali. Kita bisa lihat bahwa Unhack 2022 mengusung tema Gotong Royong Suku Bible Site. Yang kami lakukan adalah memiliki tujuan mengerjakan, mengevaluasi, dan mengembangkan 100 lebih situs Alkitab bahasa suku di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat ngapain aja, bisa scroll di bawah, ada brosur dan juga detail acaranya. Di website ini ada brosur dan detail acaranya. Kalau kita scroll di bawah seperti itu, di situ banyak kegiatan. Nah, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 15 Oktober. Lengkap di sini, Bu. Ya. Wow, sangat siap sekali ya. Tanggal 10 sampai tanggal 15, teman-teman catat ya tanggalnya. Karena ini akan menjadi satu peristiwa yang penting. Wah, ini tinggal 2 hari, 3 hari lagi. Betul, bahkan pra-Unhack-nya besok, Bu. Iya, sudah mulai besok. Nah, teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini mendengar adanya program ini, silahkan mulai lihat di kalender pribadi nih. Kalau ada waktu boleh ikut. Selama 1 minggu, tidak harus seluruh minggu isi ya, boleh betul. kerja kan? Betul, boleh kerja. Boleh tidur kan? Istirahat. Iya, jadi teman-teman silakan bergabung. Tapi teman-teman pasti ingin tanya lagi, apa saja yang nanti akan dilakukan? Nah, ini tadi Ray mengatakan kita akan mengevaluasi, mereview, mengembangkan 100 lebih situs Alkitab 100 situs, banyak banget. Bisa nggak diceritakan 100 situs ini bener ada nih? Wah, pasti ada, Bu. Ini bisa dilihat, ada listnya beberapa situs. Tentunya ini situs Alkitab bahasa suku. Yang kita fokuskan adalah bahasa Indonesia. Di sini ada Malaysia dan juga Indonesia. Ini beberapa suku-suku yang kita lihat di suku Indonesia, seperti Semai, Banjar, Malay, Papuan, Kentuik, dan seterusnya. Masih banyak lagi situsnya, 100 lebih. Nah, 100 lebih. Itu yang akan kami kerjakan, kita semua kerjakan untuk mengevaluasi, mengembangkan situs Alkitab bahasa suku. Mungkin bisa saya akan contohkan yang akan dilakukan. Ini sebagai contoh, saya mengambil
alune.net ini situs bahasa suku yang akan juga kita semua kerjakan sama-sama. Nah, yang kita kerjakan adalah mengaudit situs. Jadi apa yang kurang kita bisa lihat. Contohnya di sini kita bisa lihat di bawah komunitas Alue tidak ada deskripsi singkat. Nah, itu bisa mungkin menambahkan di list dulu. Oh, belum ada deskripsi singkat. Atau juga tampilannya secara warna kurang eye-catching, kurang matching. Nah, itu bisa ditambahkan juga warnanya. Atau seperti ini, ada nyempil tulisan beranda kecil. Nah, ini cukup mengganggu, mungkin bisa diarahkan ke kiri atau bahkan dihilangkan atau dibesarkan seperti itu. Juga menu barnya mungkin bisa di drop down supaya lebih pendek karena ini cukup panjang. Di sisi lain, kita bisa juga memberikan evaluasi terkait materi-materinya, khususnya ini Alkitab Bahasa Suku. Di sini sudah ada buku-buku rohani, Matius dan seterusnya. Nah, di sini kelemahannya situs ini harus download terlebih dahulu, jadi tidak bisa membacanya langsung di dalam situs. Nah, itu bisa kita beri masukan, kita audit supaya dikembangkan nantinya. Jadi tujuannya supaya situs ini lebih baik. Betul, Ibu. Bukan untuk mengkritik ya? Bukan, tentunya. Iya, jadi teman-teman, kita ingin membantu situs-situs yang mungkin bisa dikembangkan dan bisa dimaksimalkan ya. Betul. Dan bisa lebih bagus. Nah, sehingga orang bisa tertarik untuk datang dan mudah gitu digunakan. Ya, terutama karena ini adalah situs Alkitab, jadi kita pasti berharap orang akan membaca. Iya, betul ya. sekali. Iya, ya. Tapi kamu bilang 100 situs, gimana caranya ngerjain banyak banget? Ya, tentunya kami tidak bekerja sendiri atau staf Sabda. Tentunya kami dari Sabda akan mengundang banyak orang untuk hadir, untuk bergabung, bergotong royong seperti tema kami di Anhek ini, bergotong royong, dan nantinya orang-orang yang hadir atau yang kami undang, Ibu, itu akan kami berikan panduan untuk mengerjakan situs itu. Oh, jadi sudah siap sekali ya? Sudah siap, Ibu. Ya, nah teman-teman, ini namanya kerja keroyokan. Iya. Gotong royong atau keroyokan. Jadi kalau 100 situs dikerjakan beberapa orang mungkin berat ya. Betul. Tapi kalau banyak, yang lebih mengerjakan mudah. Banyak. Ini kira-kira targetnya berapa nih yang akan ikut? Nah, itu harapannya tentunya kalau bisa banyak. 100, iya. Berarti 100 satu orang satu situs kan puji Tuhan, Ibu. Iya. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman akan pengen sekali ikut bergabung ya, karena ini satu kerjasama yang sangat mulia sekali. Iya, betul. Bukan kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka yang punya pelayanan, dan kita bisa membantu mereka untuk memberi masukan supaya situs mereka jadi lebih baik, jadi lebih menarik gitu ya. Nah, teman-teman catat tanggalnya ya, karena kalau teman-teman mau ikut nih, waktunya tinggal dikit, teman-teman harus cepat-cepat untuk mendaftar. Iya. Nah, kalau ingin mengundang banyak orang untuk bisa mengerjakan keroyokan ini, tugas yang sangat besar ini, gimana caranya? Maksudnya siapa aja yang diundang untuk ikut? Oke, sebetulnya kami tidak membatasi, siapapun bisa ikut, Ibu. Bahkan bisa kami undang. Bahkan peserta atau rekan-rekan yang menonton saat ini bisa juga mendaftar. Yang paling utama adalah target kita orang-orang yang punya hati, punya kerinduan untuk melihat Alkitab Bahasa Suku ini dijangkau kepada suku-sukunya, atau orang-orang dapat membaca Alkitab dalam bahasa ibu. Seperti itu. Itu tujuan yang utama. Orang-orang yang punya hati yang rindu, dan juga orang-orang yang mau berbagi. Berbagi talentanya, berbagi kemampuannya, berbagi skillnya. Apa saja? Skill apa saja? Bisa desain, bisa editing atau fotografi. Bisa juga mungkin nulis konten atau blog seperti itu, atau bahkan menambahkan resources atau bahan-bahan yang mereka tahu dalam suku mereka. Pokoknya siapa saja yang punya talenta, betul, apa saja bisa ya. Betul sekali, Ibu. Untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Dan yang paling terakhir adalah orang-orang yang mau peduli dan punya ketelitian, kesabaran juga tentunya. Untuk melihat kekurangan kan butuh teliti, butuh sabar. Ibarat metani kalau orang Jawa. Metani satu-satu, dilihat satu-satu mana yang kurang, mana yang bisa ditambahkan. Seperti itu. Wow, teman-teman, menarik sekali. Siapa yang belum pernah punya pengalaman untuk membedah situs atau mereview situs. Nah, ini bagus sekali pengalaman untuk menambah wawasan kita, dan terlebih untuk menolong pelayanan ya. Betul, nah, Re, apakah
ini nanti akan diadakan secara onsite. Nah, Unhack ini akan diadakan online dan onsite, Ibu. Jadi staf Sabda dan mungkin peserta-peserta yang ada di kota Solo atau di kota-kota yang dekat Solo bisa juga bergabung bersama kami kerja secara onsite, gotong royong secara onsite di kantor Sabda. Dan rekan-rekan atau peserta yang di luar kota yang jauh dari Solo bisa mengerjakannya juga secara online. Jadi di mana saja dan dengan siapa saja. Bisa ya? Bisa, Ibu. Wah, orang yang jauh, paling jauh pun Papua bisa ya? Bisa. Oh, jadi teman-teman yang di Papua ini ada kesempatan untuk kita bisa melayani bersama-sama. Betul. Ya, untuk kemajuan pelayanan. Bahkan mungkin situs-situs yang berbahasa dari Papua ada ya? Ada tadi Bu, ada. Beberapa. Iya, oke. Teman-teman siap ya untuk bekerja bersama-sama dan kita akan saling membantu untuk memajukan pelayanan ya. Ini situs-situs 100 situs itu punya Sabda bukan sih? Nah itu bukan punya Sabda tapi punya mitra-mitra dari Sabda. Jadi memang bukan untuk menghilangkan atau menambahkan atau ini bukan punya kami tapi mitra-mitra yang kami juga untuk bantu upgrade seperti itu. Iya. Jadi teman-teman siapapun yang ingin menolong kita sangat terbuka ya. Boleh ikut kapan saja. Nah, gimana nih caranya? Kalau misalnya ada yang mau ikut nih. Nah, itu dia. Dan caranya untuk mendaftar itu cukup mudah, Ibu. Melalui website codeforgat.org/unhack/2022. Bisa dilihat ketika membuka website itu tampilannya seperti ini. Dan langsung aja ada dua pilihan, registrasi dan jadwal. Jadi bisa langsung klik registrasi, maka otomatis kita akan dialihkan atau diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Itu secara otomatis. Dan juga bisa langsung klik ikon kiri bawah, klik ikon WhatsApp, betul sekali. Itu akan kita dialihkan untuk melakukan chat pribadi kepada admin dari Unhack seperti itu. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bisa langsung chat admin atau juga bahkan bisa inbox atau DM melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Sabda. Jadi harus daftar ya? Harus daftar, Ibu. Nah, teman-teman jangan ketinggalan, daftar cepat-cepatnya. Ada form yang sudah disediakan. Tadi situsnya adalah codeforgat.org. Nah, ini ada nggak yang lebih gede ya? Nah, CODE. Admin juga nanti akan memberikan di kolom komentar. Di kolom komentar saudara tinggal copy ya. Nanti saudara bisa cepat-cepat mengakses di sana. Ada form registrasi dan saudara juga bisa melakukan calling atau WhatsApp chat atau juga inbox. Iya, atau saudara ke media sosial ini langsung tanya adminnya. Betul. Atau DM ya. Oke. Nah, Re, waktunya berjalan cepat banget sekali. Nah, ini apa harapan Re untuk acara Unhack 2022? Oke, harapan saya secara pribadi untuk acara ini boleh dapat berlangsung dengan baik, khususnya nanti di pra-Unhack besok dan juga tanggal 10 mulai dibuka sampai tanggal 15 dapat berjalan dengan baik, lancar, bahkan banyak situs yang terupgrade untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan tentunya banyak orang lagi yang membaca Alkitab dan mau membaca Alkitab, khususnya memahami Alkitab kebenaran firman Tuhan dengan bahasa-bahasa suku mereka atau bahasa ibu. Nah, seperti itu. Di sisi lain juga saya berharap semakin banyak orang-orang yang datang itu semakin menambah persaudaraan, kekeluargaan. Jadi membangun komunitas seperti itu. Komunitas di dalam Tuhan tentunya untuk saling berbagi, saling sharing, saling mendukung, bahkan saling berbagi wawasan, saling berbagi ilmu. Nambah teman baru. Betul, nambah teman baru. Iya. Nah, teman-teman, banyak kesempatan dan banyak hal menarik yang akan dilakukan selama acara Unhack. Jadi, ayo ikut bareng-bareng ya. Ini ada umur tertentu yang nggak boleh ikut nggak? Tidak ada, Ibu. Semua boleh ikut. Semua boleh ikut. Anak SMA boleh ikut? Pasti boleh. Boleh. Ya, jadi teman-teman, ayo kita rame-rame. Kalau saudara-saudara mungkin merasa, wah saya sudah tua, saya mungkin tidak ngerti apa itu situs, ajak cucunya, atau ajak keponakannya, atau ajak anaknya ya. Betul. Untuk ikut. Jadi jangan sia-siakan informasi ini. Nah, Rick, saya akan melihat nih, apakah teman-teman ada yang memberi respons nih? Iya. Ya, ini ada banyak teman-teman yang tadi hadir yang saya nggak sempat sapa.
Ini Pak Betul. Julius juga, oh di Bandung juga hujan. Oh sama Pak, di sini juga hujan. Oke, ini ada komentar tanggapan dari Ibu Deborah. Saya pernah ikut hackathon, seru meski capek banget. Iya, capek nggak tidur. Iya. Ini ada komentar juga dari Rizky, mantap. Jangan cuma mantap aja, Rizky harus ikut. Iya, gitu ditunggu ikut daftarnya. Ya. Iya. Nah ini ada teman-teman banyak yang sudah hadir, Pak Lianto, Ibu Indayani, kemudian Warna-Warni, dan Pak Alex yang sudah sangat familiar dengan Sabda, dan banyak lagi. Nah ini dari Ibu Lili ada pertanyaan, kalau nggak bisa bahasa suku, bisa ikut nggak membantu? Nah, itu menariknya, meskipun kita mungkin tidak bisa bahasa suku, kita bisa mengisi bagian lain seperti yang saya bilang tadi, tampilannya atau kemudahan-kemudahan dalam menggunakan website bahasa suku ini seperti itu, Ibu. Jadi nggak harus bisa bahasa suku. Tidak harus, Ibu. Jadi tidak perlu takut nggak bisa bahasanya. Kita akan melihat situsnya, ya. Jadi kalau Ibu Lili misalnya senang dengan desain, tampilan dari situs, wah ini situsnya ini kurang meriah misalnya, atau situsnya kok surem gitu ya, itu bisa kasih masukan Bisa. ya. Ibu nggak usah memperbaiki situsnya, nggak, cuman kasih suggestion, kasih masukan ya. Nanti akan ada form, Betul. ada panduan, tadi Ray bilang ya ada panduan gimana caranya. Nanti dari jauh pun Bu, Ibu bisa memberikan masukan-masukan gitu ya. Nah masukan ini nanti akan diterima oleh pemilik situsnya, lalu akan dipertimbangkan untuk bisa dilaksanakan. Dan siapa tahu mungkin ada volunteer atau teman-teman lain yang ingin menjadi memberikan support dengan memberikan talenta programmingnya, talenta IT-nya untuk bisa menolong gitu ya. Jadi Ibu jangan khawatir, harus ikut ya Ibu ya. Iya. Nah ini ada tanggapan lagi. Saya tidak ada anak dan cucu, saya belum bisa mengerti jelas gaptek. Gimana ini? Iya ini Pak Sri Sugianto. Ini Pak Sri dari Solo nih. Iya. Nah kalau dari Solo bisa langsung datang ke Sabda, bisa mengerjakan bersama, latihan bersama, atau setidaknya seminim-minimnya pasti bisa mendoakan kami yang bekerja. Iya, betul Pak. Jadi menjadi mental support. Memberi semangat kepada kami juga boleh Pak. Betul sekali. Iya, jadi Pak, gaptek tidak apa-apa. Bapak kalau melihat gambar itu misalnya kurang menarik, Bapak kan tahu, oh ini kurang menarik. Kenapa ya kurang menariknya? Karena gini. Dan Bapak juga bisa membaca karena ini banyak situs. yang interface-nya dalam bahasa Indonesia ya. Ada beberapa yang sudah ada bahasa Indonesia, ada yang belum. Ya, jadi nanti bisa kasih suggestion, wah kalau ini orang yang nggak tahu bahasa ini tapi pengen tahu isinya, kenapa nggak dikasih bahasa Indonesianya? Nah, bisa diusulkan, dikasih masukan supaya ada juga bahasa Indonesianya, supaya mereka yang tidak ngerti bahasa daerah itu bisa ditambahkan. Jadi Pak, ada banyak kesempatan. Jadi jangan khawatir ya. Oke teman-teman di rumah, ada yang mau tanya lagi? Ray siap menjawab. Jadi teman-teman silakan kirimkan lebih banyak lagi pertanyaan. Nah, Ray, pertanyaan juga nih. Ya. Apakah dalam satu hari itu terus-menerus harus mengerjakan? Gimana caranya nanti? Tentu tidak. Nah, yang penasaran caranya nanti, langsung saya daftar dan ikutan, karena di Praanhek akan dijelaskan bagaimana teknisnya, bagaimana harus mengerjakannya. Tapi yang jelas, dalam satu hari itu tidak bekerja 24 jam, ada istirahatnya. Ya, lagi pula kemungkinan besar teman-teman kan bekerja juga. Jadi kalau yang bekerja itu misalnya malam hari boleh. Nah, boleh. Misalnya 2 jam, bisa. 1 jam. Tidak masalah, Bu. Ya, jadi nanti teman-teman silakan meluangkan, mendedikasikan waktunya, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau berapa jam yang dimiliki dalam satu hari dan dalam 1 minggu untuk membantu. Jadi ikut meneliti situs ini, gimana ya caranya situs ini bisa lebih menarik, gimana ya situs ini bisa lebih baik. Oh, ketika saudara jalan-jalan, kok ini ada yang diklik kok nggak bisa linknya. Nah, itu bisa lapor ya. Bisa lapor nanti supaya diperbaiki. Jadi teman-teman mereka-mereka yang punya situs Alkitab Bahasa Suku ini, memang mereka sangat terbatas sekali dengan resources, dengan orang, gitu ya, dengan SDM.
Sehingga kalau ada orang-orang yang membantu, menolong mereka melihat, mengevaluasi, mengaudit situsnya, mereka akan senang sekali. Jadi teman-teman, ayo kita rame-rame membantu ya. Ya. Iya. Oke, aduh, jamnya sudah tinggal 1 menit nih. Betul. Tapi ini masih ada pertanyaan nih. Wah, siap. Apakah untuk ikut pra-Anhek harus daftar juga? Nah, tentunya untuk ikut pra-Anhek harus isi formulir karena pra-Anhek adalah persiapan untuk Anhek. Artinya di situ akan dijelaskan bagaimana harus melakukan Anhek. Jadi memang harus daftar tentunya. Iya. Pra-Anheknya apakah ada brosurnya? Ya. Ini pra-Anheknya adalah besok pagi. Iya, besok pagi dan malam. Ada 2 waktu, bisa pagi, bisa malam. Iya. Kalau pagi jam 10.30 sampai 11.30. Kalau Malam jam setengah 8. setengah 8 sampai setengah 9. 9. Jadi teman-teman ikut pra-Anhek ini, saudara akan tahu lebih banyak informasi tentang Anhek. Jadi silakan datang. Kalau untuk pra-Anhek saya kira nggak perlu daftar. Oke. Ini langsung, karena ini hanya presentasi untuk memberikan penjelasan. Nah, yang mereka sudah daftar harus datang supaya tahu lebih banyak. Nah, kalau saudara masih bingung dan pengen tahu lebih banyak apa itu Anhek, bisa datang. Siapa tahu dari melihat presentasi dari pra-Anhek ini, saudara jadi lebih jelas sehingga saudara bisa ikut. Karena baru akan mulai tanggal 10 kan ya? Tanggal 10. Ya, tanggal 10 hari Senin. Senin. Ya, Senin. Iya. Ini sebenarnya waktunya sudah habis, tetapi ada tanggapan ini dari Pak Sri. Kalau onsite datang ke Sabda berapa lama dan jam berapa mulai? Pak, mulai jam 8, Pak. Mulai jam 8 itu jam kerja di Sabda. Jadi habis itu Bapak silakan. Dan selesai jam 5. Jadi Bapak silakan pilih waktu yang bisa, kontak dengan admin Sabda, nanti akan diberi pengarahan ya. Kemudian dari Ibu Deborah Wisnu ada tanggapan, saya rasa gaptek tak apa-apa. Loh Pak Sri, gaptek tidak apa-apa Pak. Justru bisa jadi mata yang baik untuk situs itu ya. Jadi ramah pengunjung tidak, maksudnya ini untuk orang gaptek nggak bisa nih, navigasinya kurang bagus. Ini kok nggak, ini caranya masuk ke sana ke sini gimana? Kok membingungkan? Nah itu Pak, itu artinya situs itu kurang bagus ya. Nanti bisa dibantu. Oke, jadi teman-teman silakan bergabung, khususnya kawula muda ini yang punya tenaga banyak, iya, yang punya ide banyak, betul, dan punya kreativitas banyak. Nah, silakan ikut, bisa membantu supaya pelayanan Tuhan bisa lebih maju. Amin. Oke, waktu sudah habis, sudah lewat bahkan, tapi kita senang sekali bisa membawa Ray untuk bisa menjelaskan pada saudara tentang Anhek. Dan silahkan saudara cepat-cepat mendaftar. Iya, oke. Dan teman-teman, minggu depan kita akan ketemu lagi. Iya, minggu depan kita akan membahas tentang satu situs yang sedang digarap oleh Sabda secara besar-besaran, yaitu suku.sabda.org. Iya, jadi teman-teman silahkan teman-teman minggu depan datang lagi di jam yang sama ya, kita akan mulai lagi. Oke, kita akan menjelaskan lebih banyak tentang produk yang lain. Oke, teman-teman, ya, kita akan tutup dalam doa. Bisa minta Ray untuk tutup dalam doa? Oke, siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur kami telah mengupas tuntas program kami Anhek Tuhan untuk merayakan ulang tahun Sabda. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan juga bekerja melalui media yang ada Tuhan, kami lewat streaming. Oleh sebab itu yang menonton boleh Engkau gerakkan untuk boleh hadir dan membagikan berita ini kepada orang-orang lain Tuhan, untuk dapat mereka tertarik mengikuti Anhek ini. Tuhan Yesus yang menolong, memberi pemahaman juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami, juga acara Anhek ke depan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Iya. Ngomong-ngomong, teman-teman nyadar nggak kita punya background yang baru nih? Coba deh kasih komentar, apakah background yang sekarang ini lebih baik daripada yang lalu? Ya, selama 1 bulan ini Sabda Unboxing akan memakai background seperti ini, karena ini adalah ulang tahun Sabda, dan kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan ulang tahun Sabda,
termasuk proyek-proyek Sabda yang sedang dikerjakan, termasuk acara-acara khusus Sabda untuk bulan ulang tahun. Nah, ikutin terus ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, bye.